Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan Miss Gita. Hari ini Miss Gita mau ajarkan kalian merangkai rangkaian listrik atau mengaplikasikan sebuah sistem rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita hari ini mau merangkai sistem alarm anti maling atau alarm anti maling, anti pencuri, begitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang rangkaian listrik seri, kemudian rangkaian listrik paralel, dan yang terakhir adalah rangkaian listrik campuran. Nah, anak-anak sudah belajar prinsip-prinsip dari rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Nah, hari ini Miss mau ajak kalian untuk mencoba merangkai rangkaian listrik pada sistem rangkaian alarm anti maling. Nah, alarm anti maling ini apa sih fungsinya? Biasanya di rumah-rumah itu kita beri alarm anti pencuri untuk mengantisipasi jika ada atau rumah itu diserang oleh perampok atau mengalami pencurian, begitu ya. Jadi sebagai alarm, sebagai peringatan buat pemilik rumah bahwa ada perampok yang datang, begitu ya. Jadi ketika ada perampok datang maka alarm itu berbunyi. Biasanya alarm itu dihubungkan dengan sensor bunyi. Ya, alarm itu bekerja dengan memiliki sensor bunyi dan bahkan disertai dengan sensor cahaya. Nah, hari ini kita juga akan menerapkan itu menggunakan sensor cahaya dan sensor bunyi. Pada dasarnya rangkaian listrik pada alarm pencuri ini nanti dirangkai secara seri. Kenapa dirangkai secara seri? Karena komponen-komponen listriknya ini saling terhubung dengan satu dengan yang lain, dan hanya ada satu jalur saja, tidak ada titik percabangan. Jadi dari sumber energi, kemudian kabel, sensor bunyi, sensor cahaya dirangkai dalam satu rangkaian dan terhubung satu dengan yang lainnya tanpa ada titik percabangan. Nah, apa saja yang dibutuhkan dalam rangkaian alarm anti maling ini, rangkaian listrik untuk membuat alarm anti maling ini? Yang pertama, kita akan menggunakan sensor bunyi. Ini yang disebut dengan buzzer ya. Nih, ini sensor bunyi. Jadi kita akan cek dulu ya, apakah alarm ini berbunyi atau tidak. Cek ya. Yang kabel merah ini nanti dihubungkan ke kutub positif baterai. Yang kabel hitam dihubungkan ke kutub negatif baterai. Kita cek ya apakah berbunyi. Oh ya, bunyi ya. Nah, ini sensor bunyinya ya, buzzernya. Kemudian kita juga akan menggunakan sensor cahaya. Di sini kita menggunakan lampu LED. Lampu LED ini adalah lampu yang memiliki dua kaki yang panjangnya berbeda. Jadi kaki sebelah kiri ini kaki yang pendek, kemudian kaki yang satunya adalah kaki yang panjang. Nah, kita akan cek apakah lampu LED ini berfungsi dengan baik atau tidak. Kaki yang pendek nanti disentuhkan ke kutub negatif dan kaki yang panjang disentuhkan ke kutub positif baterai. Nah, di sini kita menggunakan baterai dengan kapasitas 9 volt ya. Kapasitas tegangannya 9 volt. Oke, sekarang kita coba apakah lampunya menyala dengan baik. Nah, nyala ya. Oke, warnanya putih. Jadi lampu ini berfungsi dengan baik. Nah, sekarang Miss mau ajarkan bagaimana cara merangkainya. Iya. Nah, pertama-tama yang harus kita letakkan adalah ininya dulu, baterainya dulu ya. Kita letakkan di sini. Kita rangkai di sini seperti ini. Oke, setelah itu buzzernya, ingat kabel yang merah ini nanti akan terhubung dengan kutub positif baterai. Jadi kutub positif baterainya mengarah ke sana ya. Ini kutub positif, ini kutub negatif. Begini. Terus ini begini. Oke. Nah, ini Miss Gita menggunakan penjepit pakaian seperti ini, di mana penjepit pakaian ini sudah dihubungkan dengan dua kabel dua utas kabel yang ujung-ujungnya sudah dikupas seperti ini.
Jadi terlihat serabut tembaganya ya. Nah, serabut tembaga di ujung satunya itu sudah dililitkan pada penjepitnya seperti ini. Jadi sudah dililitkan nih ya. Sudah dililitkan, kemudian direkatkan menggunakan isolasi atau selotip seperti ini. Nah, ini nanti ya akan kita beri penghalang. Ya. Nah, kita beri penghalang seperti ini. Ini adalah konduktor listriknya. Ketika ini nanti bertemu, maka akan terjadi arus listrik. Akan timbul arus listrik. Ketika timbul arus listrik, maka nanti buzzernya ini akan berbunyi dan indikator cahayanya akan nyala. Seperti itu ya, lampu LED-nya akan nyala. Nah, maka jadi penjepit ini kita anggap sebagai saklar, tetapi kita akan tutup ya, saklarnya kita akan tutup, kita akan putus dulu sambungan arus listriknya menggunakan penghalang ini ya, menggunakan penghalang ini yaitu kertasnya ini. Nah, nanti seperti ini. Oke, kita letakkan seperti ini posisinya. Oke, setelah itu kita akan hubung-hubungkan setiap komponen menggunakan kabel berpenjepit seperti ini ya. Ini yang namanya disebut kabel buaya atau kabel berpenjepit ya, karena bentuknya seperti mulut buaya seperti ini ya. Oke, kita akan jepitkan. Ini merangkainya sangat mudah sekali karena menggunakan prinsip rangkaian listrik seri. Nih, kita sambungkan ya dari kutub positif. Yang kabel merah ini, sebenarnya kabel merah atau kabel kepalanya yang merah atau hitam ini sama saja ya, tidak berpengaruh ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini dijepitkan di serabut dari buzzer yang kabelnya merah. Oke, seperti ini. Lalu kita isolasi dulu supaya tidak kemana-mana kabelnya. Nah, ini ya. Pakai isolasi kertas. Oke, kemudian kita ambil lagi, kita jepitkan yang ini ke kutub negatif baterai. Nah, kita jepit. Nah, yang di sini ingat tadi kutub negatif baterai berhubungan dengan kaki LED yang pendek, ya, yang pendek seperti ini. Yang pendek ini akan terhubung dengan kutub negatif pada baterai, sehingga ini kita jepit ya menggunakan kabel berpenjepit. Kita jepit yang kaki yang pendek. Nah, seperti ini. Setelah itu kaki yang panjang kita juga akan jepit. Nih, jadi kita membutuhkan 3 utas kabel berpenjepit. Setelah itu kepala yang merah kita sambungkan pada kabel yang terhubung dengan penjepit baju. Nih, seperti ini. Nah, oke. Nah, kita susun dulu supaya tidak kemana-mana kabelnya. Kita isolasi ya. Oke, seperti ini. Nah, kita rapikan. Setelah itu, kabel hitam, ujung kabel yang hitam yang dari buzzer ini ya, kita sambungkan pada ujung kabel dari penjepit baju ya. Seperti itu. Kabel yang dari penjepit baju ini kita sambungkan dengan ujung kabel warna hitam dari buzzernya. Ya, kita pilin jadi satu seperti ini. Nah, kita pilin ini ya. Oke, kita isolasi ujungnya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini rangkaian dari alarm kita sudah jadi anak-anak ya. Sudah selesai. Nah, oke. Ini dia.
Oke. Nah, prinsip dari rangkaian pada alarm pencuri ini adalah rangkaian seri di mana jika salah satu komponen mati, maka yang lain akan ikut mati, dan jika salah satu komponen menyala, maka semuanya akan menyala. Nah, kita menggunakan dua indikator, yaitu indikator cahaya dan indikator bunyi. Ketika indikator cahayanya nyala, maka indikator bunyi juga akan nyala. Maka ketika indikator cahayanya mati, indikator bunyi akan mati. Nah, di sini posisi dari konduktornya ini adalah terhalang oleh kertas, ya, terhalang oleh kertas sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini. Nah, jika ada pencuri, maka seandainya pencuri ini membuka pintu, begitu ya, maka yang terjadi adalah, nah, indikator cahayanya nyala, kemudian indikator bunyinya juga nyala. Nah, ini adalah alarmnya berfungsi dengan baik. Tapi ketika penghalangnya diletakkan di sini, ketika penghalangnya diletakkan kembali, maka tidak ada arus listrik yang mengalir. Ya, tidak ada arus listrik yang mengalir sehingga indikator, baik indikator cahaya maupun indikator bunyi, tidak menyala. Nah, ini adalah konsep atau prinsip dari rangkaian listrik pada sistem alarm pencuri yang dipasang di rumah-rumah. Seperti itu anak-anak ya. Oke, kita coba lagi ya, kita tes lagi. Misalnya ada pencuri datang membuka pintu dan konduktor listriknya saling bertemu seperti ini. Yang terjadi adalah kita tutup kembali. Tidak bereaksi apapun karena tidak ada arus listrik. Oke anak-anak, selamat mencoba merangkai rangkaian listrik pada sistem alarm pencuri. Selamat mencoba dan see you next time. Bye-bye.